Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita di majelis ke-9 di pembahasan Kitabut Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Pada malam hari ini kita masuk di bab yang baru yang disebutkan oleh penulis rahimahullah setelah menyebutkan wajibnya kita takut dari syirik dan sebelumnya beliau sebutkan keutamaan bertauhid dan wajibnya bertauhid, maka beliau menyebutkan bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, bab mengajak orang lain berdakwah untuk bersyahadat la ilaha illallah. Ini adalah termasuk keindahan dari susunan penulis, karena kita jika mengetahui penting dan utamanya bertauhid, bahayanya syirik, maka kita harus mengajak orang lain. Kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai dan kita harapkan kebaikannya. Dikatakan oleh Syekh Sulaiman ibn Abdullah, lamma bayyana al-musannif rahimahullah al-amr alladhi khuliqat lahul khaliqah wa fadluhu wa huwa tauhid. Tatkala penulis menjelaskan perintah yang kita dengannya dicipta dan keutamaannya itu tauhid, wa dzakarul khauf min diddihi alladhi huwa syirk, dan penulis menyebutkan kita wajib takut dari lawannya yaitu syirik, wa annahu yujibu li sahibil khulud finnar, bahwasanya syirik itu mewajibkan pelakunya kekal di neraka. Nabbaha bihadhi tarjamah, maka beliau ingatkan dengan judul bab ini, ala annahu la yambagi liman arafa dzalika ay yaktasir ala nafsihi, bahwasannya tidak sepantasnya bagi orang yang tahu tauhid bahayanya syirik hanya fokus untuk memperbaiki dirinya saja. Kama yadunnul juhal, sebagaimana orang-orang bodoh di sana menyangkanya seperti itu. Wa yaqulun, mereka bilang, i'mal bil haqqi watrukin nas. Yang penting kamu lakukan kebenaran, biarkan orang. Biar mereka tidak tahu. Ini orang-orang yang bodoh. Orang yang punya ilmu, orang yang beriman, kalau dia suka keimanan itu terhadap dirinya, dia suka bertauhid, pasti dia juga suka orang lain untuk bertauhid. Karena dalam hadits Anas kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia senang untuk saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya. Jadi ketika kita suka bertauhid, karena ini adalah sesuatu yang utama, dan ketika kita tahu syirik itu ternyata bahaya, karena ini menyebabkan seluruh amalan kita hangus, menyebabkan kita haram surga,
menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, menyebabkan kita tidak diampuni dosanya, maka kita akan menginginkan kebaikan itu kepada orang lain. Oleh karena itu, kita diperintahkan di dalam Al-Quran untuk mengajak yang lain. Terutama orang-orang dekat dengan kita. Keluarga. Iya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, "Andir ashirotaka al-aqrabin." Beri peringatan. Iya, keluarga dekatmu. Iya. Biar dia tidak terima itu, yang penting diberikan peringatan dulu. Berikan peringatan dulu. Juga Allah berfirman, "Wad'u ila sabili rabbika." Ajak orang ke jalan Rabbmu. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah. Dengan hikmah. Dan nasihat yang bagus. Kalaupun perlu didebati, wajadilhum billati ahsan. Debati juga dengan ahsan. Pilih cara yang paling bagusnya. Iya. Yaitu kita inginkan kebaikan kepadanya, bukan ingin mengalahkannya. Banyak tidak tersampaikan kebaikan itu karena kita salah niat. Kadang kita mendebati keluarga kita karena mau mengalahkannya, bukan mau kebaikan itu sampai kepadanya. Sehingga tidak masuk juga ke hatinya. Yang ada hanya sakit hati. Makanya kata Allah, ajak orang ke jalan Allah dengan hikmah. Yaitu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Itu pengertian pendeknya. Adapun pengertian panjangnya, yaitu adalah fi'il ma yang bagi. Fil waqti alladhi yang bagi. Alal wajhil ladhi yang bagi. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan di waktu yang seharusnya kita lakukan itu dan dengan cara yang pantas dilakukan. Itu namanya hikmah. Kita lakukan di waktu yang tepat, ya, di tempat yang tepat dengan cara yang tepat. Tidak melakukan sembarangan. Dengan hikmah. Dengan hikmah. Ini adalah ya yang menunjukkan bahwa setelah kita tahu tauhid, tahu bahaya syirik, kita ajak orang lain. Kita ajak orang lain. Iya. Kalau kita tidak bisa jelaskan, ajak dia ke tempat yang menurut kita di situ dia bisa mendapatkan penjelasan tentang tauhid. Kita ajak orang. Ini perintah Allah. Beliau akan menyebutkan alhamdulillah di bab ini ya satu ayat, dua hadis. Yang mana beliau ingin menggambarkan kepada kita bahwa kita harus ajak orang ke tauhid. Harus berdakwah. Tapi setelah kita berilmu, setelah kita tahu itu. Iya. Makanya beliau tidak langsung bab berdakwah kepada tauhid. Tapi beliau ajarkan dulu kita ilmunya. Beliau ajarkan dulu kita ilmunya. Bahwa tauhid itu ternyata harus. Dan ternyata itu utama. Bahkan menjadi sebab kita masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dan ternyata syirik itu berbahaya. Setelah kita tahu itu semua, baru kita ajak orang. Jangan langsung ajak orang. Karena nanti orang tanya, apa itu tauhid? Apa yang kita mau jawabkan kalau kita tidak tahu ilmunya? Iya. Yeah. Ketika orang tanya, apa itu syirik? Kita tidak tahu juga apa itu syirik. Baru langsung kita mengajak orang. Makanya ini bab tidaklah datang kecuali setelah punya ilmu. Setelah punya ilmu. Belum sebutkan ayat yang pertama.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, ucapkan, dakwakan, hadis sabili, katakan ini jalanku. Inilah jalanku. Ad'u ilallah, saya mengajak kepada Allah. Ala basiro, di atas ilmu. Disuruh, diperintahkan itu. Katakan kepada mereka umatmu, saya mengajak orang kepada Allah. Ala basiro. Disinggung satu masalah ini. Di atas ilmu. Karena tidak boleh kita berdakwah tanpa ilmu. Di atas ilmu. Saya wa manittaba'ani, dan siapa saja yang mengikuti saya. Ini syaratnya. Siapa saja yang mengikuti Nabi, maka pasti dia mengajak kepada Allah di atas ilmu. Itu ciri pengikutnya Nabi. Mengajak orang kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada majelis ta'limnya. Bukan. Tapi kepada Allah. Kepada Allah. Itu ciri-ciri saya, kata Nabi. Wa manittaba'ani, dan siapa saja mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, dan saya, katakanlah, saya bukan termasuk orang musyrik. Di sini, ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, falam budda ma'at tauhid minad da'wati ilaih. Harus ada bersama kita bertauhid itu, harus kita berdakwah kepada tauhid. Ajak orang kepada tauhid. Iya. Wa illa, jika tidak, jika kita orang yang bertauhid, paham pentingnya, dan paham bahayanya tidak bertauhid. Wa illa, jika tidak, kana naqiso, itu terus menerus kita berada dalam kekurangan. Kita tidak sempurna. Wala raiba anna hadzal ladzi salaka sabila tauhid lam yasluku illa wa huwa yara annahu afdal sabil. Wa idza kana shadiqan fi i'tiqadihi fala budda ay yakuna da'iyan ilai. Masya Allah. Tidak diragukan. Ini yang menempuh jalan tauhid. Yang dia tidaklah menempuhnya kecuali pasti dia melihat bahwa jalan tauhidlah jalan yang paling utama. Dan kalau dia jujur dalam keyakinannya, itu dia jujur bahwa jalan tauhid jalan terbaik. Jalan yang paling cepat menuju surga. Kalau dia jujur dalam keyakinannya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka pasti dia mengajak orang lain. Jika kita jujur bahwa tauhid ini ternyata jalan terbaik. Iya. Jalan yang menyelamatkan kita dari neraka. Maka pasti kita berdakwah. Iya, pasti kita berdakwah. Berdakwah kemana? Diisyaratkan di ayat ini. Hadis sabili ad'u ilallah. Ini adalah jalanku, katakan, kata Allah kepada Nabi kita. Ini jalanku, saya mengajak kepada Allah. Kenapa disinggung ini? Karena ya, para ulama menjelaskan seperti Syekh Ibnu Utsaimin bahwa ad-du'ah ilallah yang qasimu ila kismain. Orang mengajak kepada Allah itu terbagi dua. Orang yang berdakwah itu terbagi dua. Da'in ilallah, ada yang mengajak murni memang kepada Allah.
Supaya orang dekat kepada Allah. Supaya orang selamat dari neraka masuk surga. Supaya orang tahu yang namanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad di atas pemahaman para sahabat. Ada orang mengajak kepada Allah. Yang kedua, wada'in ila ghairi. Ada orang mengajak kepada selain Allah. Iya. Apa ciri-cirinya? Lebih jauh beliau katakan. Fada'i ilallah. Ciri-cirinya ini. Supaya nanti kita bisa bandingkan. Supaya kita tidak sembarang memilih nanti orang. Fada'i ilallah. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin ini. Orang yang mengajak orang lain kepada Allah. Huwal mukhlis. Dia adalah orang yang ikhlas. Alladhi yuridu ayyu silan nas ilallah. Dia adalah orang yang ingin menyampaikan manusia kepada Allah. Jadi ingin mendekatkan manusia kepada Allah. Itu cirinya orang yang mengajak kepada Allah. Wadda'i ila ghairi. Adapun orang yang mengajak kepada selain Allah, apa ciri-cirinya? Qad yakunu da'iyan ila nafsih. Kadang dia mengajak orang lain kepada dirinya. Bagaimana dia banyak pengikutnya. Bukan bagaimana banyak pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi pengikut dirinya. Apa ciri-cirinya? Belum katakan. Yad'u ilal haqqi li ajli ayu abdom bainan nas. Dia mengajak orang kepada kebenaran sebenarnya, tapi supaya dia dihormati di tengah manusia. Supaya dia dihormati. Wa yuhtaram, dan dianggap mulia. Walihada tajiduhu, ciri-ciri lebih jauhnya ini. Oleh karena itu kamu mendapatinya, yaghdabu idza lam yaf'alin nas ma'amarobi. Dia akan marah kalau orang tidak lakukan apa yang dia perintahkan. Itu ciri-cirinya. Orang yang mengajak orang lain kepada Allah, orang dapat hidayah, alhamdulillah. Tidak dapat, ya belum dapat hidayah dari Allah. Kan dia cuma penyampai. Kenapa dia harus marah? Tapi orang yang mengajak orang lain kepada dirinya atau kepada kelompoknya, maka dia akan marah kalau orang tidak lakukan apa yang dia suruh. Dia akan marah. Iya. Wala yaghdabu idza irtakabu nahyan a'dham minhu. Dan dia tidak marah apabila orang-orang melakukan larangan yang lebih besar daripada yang dia taat, dia lakukan. Jadi kalau dia suruh dia tidak lakukan, dia marah orang tidak lakukan. Tapi kalau dia melanggar hak Allah, orang itu melanggar hak Allah, malah dia tidak marah. Dia marah kalau ucapannya tidak diterima. Kalau ucapan Allah tidak diterima, dia tidak marah. Sunnah Nabi ditinggalkan, dia tidak marah. Tapi kalau dia ajak orang kepada yang dia ajakkan, orang itu tidak lakukan, marah. Ini namanya mengajak kepada dirinya. Mengajak kepada dirinya. Makanya di ayat ini diingatkan. Ad'u ilallah. Saya mengajak orang kepada Allah. Kemudian yang kedua, ala basirah. Di atas ilmu. Kita ajak orang lain kepada Allah harus dengan ilmu. Ilmu. Iya. Ilmu tentang apa? Sama Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan al-ilmu bisyar'i. Pertama, harus berilmu tentang syariatnya Allah. Bagaimana caranya kita mau sampaikan sementara kita tidak tahu ilmu tentang syariat Allah. Harus kita paham dulu ilmu yang Allah turunkan kepada kita. Lewat Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, wal ilmu bihalil mad'u. Kita harus tahu ilmu tentang keadaan orang yang kita ajak. Harus kita paham. Ini yang kita mau berdakwah kepadanya siapa? Makanya nanti ada hadits nanti beliau akan sampaikan. Nabi sampaikan kepada Mu'ad, kamu akan mendatangi ahli kitab. Jadi Nabi sampaikan dulu.
yang kamu nanti datangi begini orangnya. Harus di atas ilmu. Ilmu tentang apa yang kita sampaikan ini. Kita ngomong ini, kamu paham nggak? Yang kamu mau sampaikan. Yang kedua, harus kamu paham kamu ngomong di siapa. Supaya nanti kan, maksudnya kalau kita bicara ini orang paham nggak? Jangan sampai kita hanya menyampaikan tidak peduli orang paham atau tidak. Harus kita tahu keadaan orang yang kita ajar. Yang kedua, yang ketiga, wal ilmu bis sabil al musil ilal maksude. Dan kita juga harus punya ilmu tentang cara bagaimana supaya sampai ini yang kita mau sampaikan. Harus juga kita punya ilmu itu. Cara menyampaikan harus kita tahu. Cara menyampaikan kepada orang. Ini 3 yang paling pokok. Kita harus tahu dulu apa yang kita sampaikan. Yang kedua, kita harus tahu keadaan orang yang kita mau sampaikan. Iya, kepadanya. Kita sekarang di komunitas manusia yang bagaimana? Apakah yang kita dakwai ini adalah muka-muka lama, orang yang sudah paham, atau ini orang baru? Jadi ini beban berat ini. Tidak selamanya kita sudah hafal Quran, hafal hadis, terus langsung kita pergi sampaikan. Tidak. Kita harus tahu dulu, ini yang saya hadapi ini siapa? Orang yang sudah lama hijrah, tahu ini kebaikan, atau orang baru? Kan orang lama biar kita ngomong apapun dia terima. Tapi orang yang baru datang misalnya hari ini. Iya. Dia ini baru coba-coba taklim. Langsung kita pandang sinis. Ngapa itu celanamu? Panjang nah. Kita lihat. Ay cukur jenggot, jangan mau masuk nah. Kok itu? Cukur jenggot kok masuk sini. Sama di akhwat. Ada orang baru datang ini kasihan. Dia nggak tahu dari kelompok mana. Iya. Langsung dia lihat. Ay jilbabnya banyaknya rendana. Langsung dia bilang, ay bukan kelompok tak ini. Langsung dia pandang sebelah mata. Sebentar bagi kue dan nak bagi. Ini masalah. Jadi kita itu harus tahu ini keadaan orang. Keadaan orang. Harus kita paham. Jadi kita pandang orang itu sesuai dengan kedudukannya. Kata Nabi, anzilin nas manazilahum. Dudukan setiap orang itu sesuai dengan tempatnya. Jangan sembarang kasih duduk. Jangan kasih sama dirita yang sudah lama dengan orang yang baru. Jadi harus kita paham keadaannya orang. Keadaannya orang. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, harus kita paham cara menyampaikannya. Kita harus tahu itu cara tak. Gimana cara saya sampaikan ini supaya sampai. Kapan kita cacat dengan salah satu dari 3 ini, masalah. Nanti orang malah tidak terima yang kita sampaikan. Iya. Kadang kita tidak bedakan bicara sama anak-anak, anak muda teman sebaya, atau di bawah kita dengan bicara sama orang tua tak. Akhirnya orang tua bilang, "Wah, ini anakku kasihan. Gara-gara mengaji di sama Pak Jenggo sana, begini mi. Iya, ini gara-gara pergi mengaji di Nurul Haq. Akhirnya, jamu kok lagi sana, bahaya. Haram kok injak itu masjid." Gara-gara salah kita sampaikan ke orang tua. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Makanya, ini penting sekali, ini kata Allah. Ala basiroh. Allah tidak bilang di atas ilmu, tapi basiroh. Tahu itu basiroh? Sesuatu yang terang. Itu dibilang basiroh. Di atas sesuatu yang jelas. Jangan ajak orang kepada sesuatu yang kita saja tidak jelas itu masalah. Iya. Di atas perkara yang terang. Iya. Makanya kata Nabi, ya, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ucapan Ali bin Abi Thalib paling terkenalnya, hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikan ke orang dengan apa yang mereka bisa pahami. Ini bukan masalah kita berbicara istilah
Oh, pokoknya saya pakai istilah bahasa Arab saya saja. Karena saya ini kan anak pesantren. Bukan masalah istilah. Kita harus sampaikan ke orang supaya mereka itu tahu, paham yang kita sampaikan. Iya, ini kata Nabi, ana wamanit taba'ani. Ini ciri saya dan orang mengikuti saya. Cirinya begitu. Mengajak orang kepada Allah di atas ilmu. Iya. Kapan tidak kepada Allah, maka itu bukan ciri pengikutnya Nabi. Atau kapan kepada Allah, tapi tidak pakai ilmu, bukan juga ciri pengikut Nabi. Lah ini Allah perintahkan ini, Nabinya bilang begitu. Kan ini yang wajib. Kata Allah, kul, katakan wahai Muhammad. Katakan, perintah. Kita paham bahwa perintah itu menunjukkan wajib. Katakan wahai Muhammad, ini jalanku. Saya mengajak kepada Allah di atas ilmu saya dan orang yang mengikuti saya. Ucapkan seperti itu. Makanya ketika Allah perintahkan nabinya seperti ini, belum praktekkan. Ini hadits paling terkenal. Belum sebutkan hadits. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman. Yang mana Yaman? Negeri waktu itu negeri kafir. Kebanyakan penduduknya Yahudi, Nasara, musyrik. Ada juga bukan ahli kitab. Apa kata Nabi ketika beliau utus Mu'adz ke Yaman? Qala lahu, kata Nabi kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguh kamu akan mendatangi sekelompok orang dari kalangan ahli kitab. Dia punya ilmu. Jadi yang kamu hadapi ini bukan orang bodoh. Kamu akan mendatangi kelompok orang yang memiliki ilmu tentang kitab. Iya. Itu pengabaran tentang keadaan madu'u. Keadaan orang nanti yang kamu akan ajak ke Islam. Yang kedua, Nabi ajarkan kepadanya ilmunya. Kan sudah dikasih tahu tentang orangnya. Terus apa yang harus sampaikan? Falyakun awwal ma tad'uhum ilai syahadata alla ilaha illallah. Hendaklah yang pertama sekali kamu ajakkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi diajarkan yang disampaikan. Inilah tugas setiap dai. Inilah yang dikatakan dengan awal wajib. Kewajiban yang pertama harus kita ajak orang. Ini harus kita tahu ini. Jadi bukan kita pergi berdakwah, ya, mengajak orang kepada Allah, terus yang kita ajak dulu apa? Salat, puasa, zakat, haji, bukan. Ya, kita ajak orang untuk bersyahadat. Iya, kalau memang dia muslim, ajak orang untuk memahami syahadat. Karena percuma sholat kalau sebentar dia syirik. Dia tidak tahu la ilaha illallah. Dia tidak tahu itu. Maka, hendaklah yang paling pertama kamu dakwakan kepada mereka la ilaha illallah. Ini namanya mendakwakan orang kepada tauhid. Ini yang pertama. Wafi riwayatin, di dalam riwayat, sebuah riwayat dikatakan ila ayyuhidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah. Ini dakwah pertama. Fa inhum ata'u kalidalik, jika mereka sudah taat mentaatimu dalam hal itu, dia sudah terima ini tauhid. Dia sudah paham satu-satunya yang disembah adalah Allah. Tidak boleh kita menyembah selain Allah. Jika mereka sudah paham itu,
taat kepada kamu dalam hal itu, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka, umumkan, itu namanya ilam. Umumkan kepada mereka, annallaha aftaradu alaihim, bahwasanya Allah telah memfardukan, mewajibkan kepada mereka khamsa sholawatin fi kulli yaumin walailah, 5 sholat dalam sehari dan semalam. Jadi kapan kita ajak orang sholat? Ternyata setelah paham taat la ilaha illallah. Jika dia sudah akui tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, selain Allah itu adalah syirik kalau disembah, baru kita ajak dia sholat. Baru sholat. Iya. Ini harus kita pahami. Cara berdakwah. Cara berdakwah. Jangan sampai kita mengajak orang kepada sesuatu, kemudian mereka lakukan sesuatu itu tidak ada gunanya. Karena tanpa tauhid percuma sholat. Kalau masih meyakini ada yang bisa kita mintai, yang bisa kita berdoa kepadanya dari selain Allah. Kalau masih mengagumi ada kuburan yang dikeramatkan, tempat yang dikeramatkan, ya, pohon, sungai, laut yang dikeramatkan, percuma sholat. Makanya pahamkan dulu mereka agar supaya mereka bertauhid, menyatakan bahwa satu-satunya sembahan yang berhak disembah hanyalah Allah, yang lainnya adalah batil. Iya, tidak boleh disembah. Jika dia sudah paham itu, baru pindah. Baru kita berpindah. Ajarkan kepada mereka bahwasanya ternyata kita ini wajib sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kapan dia sudah paham, baru lagi pindah. Kata beliau, fa inhum ata'u kalidalik, jika mereka juga sudah taat kepada kamu tentang hal itu, jadi sudah bertauhid ini, terus juga sudah mau sholat, maka setelah itu fa'alimhum, kembali ajarkan kepada mereka, umumkan kepada mereka, annallaha aftaradu alaihim shadaqatan, bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka untuk berzakat. Jadi zakat setelah dia paham sholat, setelah sebelumnya dia paham tauhid. Tuqadu min agniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan ke fakirnya. Diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir. Fa inhum ata'u kalidalik, kalau mereka sudah tahu itu, dia sudah paham, oh ternyata kita juga wajib berzakat. Maka Nabi ingatkan, fa iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hati kamu dari harta yang berharganya mereka. Jangan sampai dengan dalil wajib zakat kita pergi ambil hartanya yang paling dia sukai. Enggak. Hati-hati. Jangan pakai nama syariat untuk meminta-minta hartanya orang. Iya, kita bawa-bawa nama zakat, kita meminta-minta harta mereka yang mulia. Zakat itu sedikit. Iya, hanya 1/40 dari harta yang dia miliki. Kalau emas, perak, uang rupiah hanya 1/40. Kalau dia punya 10 juta, bagi 40. 40. Dari 10 juta itu, hasilnya hanya 250 rupiah. 250 ribu rupiah. Zakatnya 10 juta. Hanya 250 ribu. Hati-hati kita minta lebih. Hartanya orang. Iya. Dia punya 100 juta. Zakatnya itu hanya 2.500.000. Hati-hati kita minta lebih. Kalau lebih itu namanya sudah sedekah biasa, bukan kewajiban.
bukan kewajiban. Jadi sedikit. Bayangkan 100 juta, 2.500.000. Itu yang diminta. Tidak lebih dari itu. Kapan lebih dari itu yang kita minta, berarti kita meminta harta orang yang mulia, yang terhormat. Tidak boleh. Nanti kecuali yang dia mau bersedekah. Sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Jadi Nabi ingatkan, hati-hati dari hartanya orang yang mulia. Mulia maksudnya apa? An-nafisah, yang berharganya. Yang berharganya. Wattaqi da'watal madlum. Hati-hati juga kamu doanya orang yang dizalimi. Ya, jangan sampai kamu atas nama dakwah kamu zalimi orang. Ya, kamu zalimi orang. Termasuk memakan hartanya orang. Ya, memarahi orang tanpa hak. Hati-hati kamu menzalimi doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada antara dia dan antara Allah hijab. Tidak ada penghalangnya. Iya, intinya kamu harus berdakwah di atas ilmu, hikmah. Iya, ini di pengutusan pertama. Di pengutusan kedua, Nabi pertegas. Karena pengutusan kedua sudah tidak bersendiri lagi. Nabi utus menjadi 2 orang. Iya. Nabi utus beliau dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi berwasiat kepada keduanya. Ini sudah diterima, ini Islam di sana. Sudah terima. Dakwah pertama itu berhasil. Sudah ada orang masuk Islam. Ikut Islam. Diutus lagi kedua karena Mu'ad pulang lagi. Kemudian diutus lagi kedua. Di antara wasiatnya Nabi, karena wasiat pertama sudah dia paham itu. Harus begitu ternyata. Pokoknya kalau orang baru, aja dia ke tauhid. Kalau sudah paham tauhid, baru ajarkan kepadanya solat. Bagaimana solat? Jadi ini peringatan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita sibuk membahas, tanganmu harus pas dengan dada, pas dengan daun telinga atau pas dengan bahu. Jadi kita sibuk mengurus. Angkat jarimu pada saat at-tahiyat. Ada mengangkat saat asyhadu Allah, langsung kita pergi. Angkat kok. Jadi kita urus solatnya. Padahal tauhidnya kasihan. Iya, padahal nanti itu gampang itu. Kalau orang mentauhidkan Allah, mudah ini dia terima hadis. Mudah itu dia terima bagaimana wudunya Nabi. Mudah sekali itu. Yang penting dia agungkan dulu Allah di hatinya. Iya, karena kalau tidak ada pengagungan kepada Allah dalam hatinya, susah. Kita mau bilang yang lain. Iya, jadi ini dulu. Makanya di pengutusan kedua, Nabi cuma berwasiat, berpesan kepada keduanya. Basyiro. Iya. Wala tunafiro. Kalian berdua, beri kabar gembira orang. Jangan membuat orang lari. Yassiro. Wala tu'assiro. Beri kemudahan. Jangan dipersulit. Beri kemudahan. Jangan dipersulit. Ini wasiat yang Nabi wasiatkan kepadanya. Iya. Wa tatawwa'a wala takhtalifa. Kalian berdua karena sudah 2 orang ini. Namanya 2 orang kadang beda pendapat. Saling memahamilah. Jangan berbeda pendapat. Nanti orang bingung. Selama itu benar, tidak apa-apa kita mengalah ke teman kita. Iya. Kan nanti orang yang bingung adalah orang awam. Ini ustadz sana bilang harus begini. Ustadz itu bilang begini. Iya. Bingung orang nanti. Yang penting ada haditsnya, ada dalilnya. Masalah seperti angkat tangan misalnya. Angkat tangan sampai ke bahu atau sampai ke daun telinga.
bagi yang sampai hadis salah satunya, dia pokoknya sampai ke bahu. Sejajar dengan bahu. Satunya sampai ke telinga, ada hadis juga. Sama-sama punya hadis, sama-sama sahih. Dan dua-duanya bisa dilakukan. Nggak usah dipermasalahkan orang bilang, angka-angka sedikit. Padahal sejajar dengan bahu juga sahih. Cuman boleh juga sejajar dengan daun telinga. Boleh. Sejajar dengan daun telinga. Semuanya sah dari Nabi. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan itu. Tidak perlu mempermasalahkan itu. Makanya kata Nabi gitu. Jangan berbeda pendapat. Jangan berbeda pendapat. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepadanya. Ini menunjukkan sekali lagi pentingnya dakwah tauhid dulu. Kita ajak orang untuk bertauhid. Iya. Baru setelah itu yang lain. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau pernah berkata, wa fihi al-bada'ah fid da'wati wat ta'lim bil aham fal aham. Seorang itu di dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya kita dalam berdakwah dan mengajar memulai dengan yang paling penting, kemudian penting berikutnya. Jangan membicarakan hal yang tidak penting sehingga orang akan menolak yang penting. Kita sekarang kadang berkelahi dalam masalah menjaharkan basmalah, berkelahi dalam masalah kunut. Teman yang kita ajak berkelahi masih sembah kubur. Masih pergi berdoa di kuburan yang dikeramatkan. Tapi kita pergi berdebat masalah itu. Akhirnya nanti kita ajak dia ke tauhid. Bahwa kita harus mentauhidkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat. Dia akan bilang, kamu juga bid'ah itu dalam 3 pembagianmu itu. Karena kita bilang bid'ah itu kunut. Jadi gara-gara kita mengatakan kunut itu adalah bid'ah, akhirnya itu yang kita bicarakan dulu, itu yang dibesar-besarkan. Akhirnya dia tolak tauhid. Seharusnya enggak usah itu dulu. Iya. Kecuali hanya sekedar pembahasan yang memang ada orang mau tahu hukumnya, enggak masalah dikabarkan. Tapi itu bukan inti yang membangun nanti kita bangun benci dan cinta di atasnya. Pokoknya yang kunut saya benci. Enggak mau saya sholat di belakangnya. Yang tidak kunut itulah saya jadikan imam. Maksudnya kita tidak bangun masalah itu di atas benci dan cinta. Benci dan cinta itu tauhid. Tauhid. Masalah orang tidak terima yang kita ajarkan, masalah fikih itu adalah pandangannya. Dia tidak keluar dari Islam. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau bersamaan dengan berpendapat basmalah itu bukan ayat dari Al-Fatihah dan dia tidak dijaharkan ketika sholat. Beliau katakan sepakat para ulama sah sholat orang menjaharkan basmalah. Walaupun menyelisih sunnah. Karena Nabi tidak pernah menjaharkan basmalah. Abu Bakar tidak pernah menjaharkan basmalah. Umar tidak pernah menjaharkan basmalah. Utsman tidak pernah menjaharkan basmalah dalam hadis Bukhari Muslim. Tidak menjaharkan basmalah di awal Al-Fatihah, tidak pula setelah Al-Fatihah. Tidak pernah. Tapi kalau ada orang menjaharkannya, sah sholatnya. Jadi jangan sampai kita membicarakan itu kita bangun benci dan cinta. Pokoknya siapa yang menjaharkan basmalah, saya benci, tidak mungkin saya sholat di belakangnya. Pokoknya saya talak 3. Tidak bisa begitu. Ini kita sholat di belakangnya, sah. Sah. Iya. Seakan-akan kita tidak sah sholat di belakangnya, kita berkeras begitu. Tapi di masalah tauhid kita tidak tahu. Jangan dibalik. Harus seperti ini. Dakwakan dulu orang tauhid. Ajak orang kepada tauhid. Jika mereka sudah paham, ajarkan kepadanya sholat. Jika juga sudah paham, ajarkan kepadanya zakat. Iya, ajarkan kepadanya zakat. Ini yang dikatakan oleh Nabi wasiat beliau. Wasiat beliau kepada Mu'ad saat diutus ke Yaman. Saat diutus ke Yaman. Setelah itu
Ini ada hadis terakhir ini tapi agak panjang. Kita baca di pertemuan akan datang insyaallah. Iya. Hadis terkait dengan juga pentingnya kita berlemah lembut ya di dalam mendakwakan ini tauhid. Ya nanti kita baca karena beliau sebutkan hadisnya secara sempurna. Iya, secara utuh. Sehingga agak panjang, ini tidak cukup waktu kalau kita baca, insya Allah kita lanjutkan nanti. Kita masuk di tanya jawab, belum masuk waktu. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan baru kita adzan. Bismillah, apakah berdosa seorang istri yang seringkali tidak menemani suaminya tidur di malam hari karena tertidur saat menemani anak-anak di kamar mereka, kamar anak? Iya, kalau suaminya mengajaknya ke ranjang, kemudian dia tidak mau dengan alasan karena tidur menemani anak-anak, dosa. Berdosa saat suaminya mengajaknya. Adapun kalau suaminya tidak mengajaknya, suaminya paham bahwa dia lagi tidurkan anak-anak, ya, dia tidak mengajaknya ke ranjang, itu untuk berhubungan badan. Iya, maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Iya, walaupun seharusnya adalah dia tidak pisah tidur dengan suaminya. Kalau sudah selesai dengan anak-anaknya, maka dia harus kembali ke ya kamar suaminya. Iya, harus dia kembali ke kamar suaminya. Wallahualam. Cuman masalah dosanya tidak. Sini ada pertanyaan. Bagaimana jika memiliki tetangga kos yang non-muslim? Di mana saat melihat anak saya selalu memuji dengan kata cantiknya, putihnya. Nah itu bagaimana Ustadz? Apakah seorang ibu bisa berucap Masya Allah? Ya, ruqyah mandiri karena akhir-akhir ini anak saya flu dan juga batuk. Saya takut anak saya kena ain. Iya boleh. Boleh anak-anak itu dita'awudkan. Kalau dia keluar, boleh kita mendoakannya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya boleh kita dikirkan dia. Seperti kita. Dibolehkan. Boleh kita ruqyah mandiri juga. Anak-anak. Dibolehkan. Dibolehkan. Iya. Kalau apalagi kita khawatir anak kita kena ain. Jadi boleh menta'awudkan anak-anak ya. Maksudnya memintakan perlindungan untuk anak-anak kita. Dengan kita menyentuhnya dan kita membaca. Dengan kita menyentuhnya dan membaca doa-doa ruqyah atau doa-doa perlindungan. Doa-doa perlindungan untuk anak kita. Wallahualam. Kita adzan dulu. Baik, kita lanjut di sini ada pertanyaan. Bagaimana jika ada seorang membahas tentang bab tahdir di tengah-tengah banyaknya orang awam? Ini namanya tidak hikmah. Iya, di orang awam ya. Kemudian perlu kita perhatikan masalah bab tahdir. Tahdir maksudnya babnya jarh wa ta'dil. Masalah kita mengatakan si fulan adil, si fulan fasik. Iya, si fulan ahli bid'ah, si fulan ahli sunnah. Ini bukan babnya penuntut ilmu. Harus betul-betul orang yang alim tahu bahwa ucapan itu turun dengan tepat. Karena babnya tahdir memperingatkan orang dari orang lain. Itu dilakukan harus tadayunan karena agama. Dia dilakukan karena nasihat karena Allah, karena agama Allah. Jangan sampai kalau kita ini orang-orang begini, pemula, penuntut ilmu,
kadang kita berbicara karena kita jengkel. Bukan karena ingin mengingatkan orang dari bahayanya bid'ah, bukan. Tapi karena kita kadang ya sakit hati, atau kadang kita niatnya bagus, baik, tapi kita belum ahli. Kita belum ahli. Ini bukan babnya penuntut ilmu, bukan babnya kita. Ini babnya orang yang sudah dalam ilmu, tua di atas ilmu, ya. Dan memang dia berbicara sudah karena Allah. Iya, sudah karena Allah, bukan babnya kita. Kadang kita juga kalau masih penuntut ilmu, pertimbangan kita masih kurang. Iya, masih kurang. Contohnya ini, di orang awam kita bicara tahdir. Berarti ini menunjukkan ilmu kita masih kurang. Ilmu kita masih kurang. Iya. Dari mana kita tahu? Karena kalau ilmu kita sudah mapan, bagus, maka kita tahu yang penting dulu baru yang penting. Kan nanti orang kalau sudah paham ilmu, paham yang benar, pasti orang itu akan dijauhi. Pasti orang itu akan dijauhi kalau dia sudah paham nanti yang benar. Iya, ini tentunya ini sekali lagi, ini bukan babnya kita. Bukan babnya kita penuntut ilmu. Itu babnya ulama yang tahu kapan ucapan itu diturunkan. Iya. Itu wallahualam. Sini ada pertanyaan berikutnya lagi. Bagaimana hukumnya Ustadz sholat di atas kendaraan? Saya biasa pergi mancing dengan menempuh perjalanan 3-4 jam. Dan naik di daratan setelah 12 jam di laut. Kalau akan lewat waktu, wajib kita sholat di kendaraan, di kapal. Tapi kalau misalnya kita perkirakan akan keluar di waktu, misal kita perginya malam setelah Isya anggaplah. Dan kita akan keluar besok sore misal. Contoh itu. Kita akan keluar jam 2. Misal 2 siang. Dengan jarak kembalinya. Maka di sini akan lewat sholat subuh. Maka boleh kita sholat subuh di atas kapal. Tapi tidak boleh kita sholat duhur di atas kapal. Karena kita akan ke darat jam 2. Iya, jadi kapan kita akan dapat waktunya di darat, tidak boleh sholat di kapal. Tapi kalau tidak, maka sholat di kendaraan. Sholat di kapal. Iya. Wallahualam. Silakan, Mbak. Kan gini Pak, kita menyampaikan kebenaran itu kan bisa tanpa menyebutkan dia. Kan begitu Pak, itu tahdir yang saya bilang tadi itu adalah kita tunjuk orang. Misalnya saya ini penuntut ilmu kecil, saya menyebutkan orang besar. Iya, percuma, tidak ada gunanya. Iya, tidak ada gunanya. Maka saya adalah tugasnya menjelaskan ini yang benar. Tanpa menyebutkan orang itu pun yang penting tersampaikan yang benar. Misalnya Pak, masalah yang kita sebutkan tadi. Ya? Iya Pak, jadi kita sebutkan saja dalil itu dan pemahaman yang benarnya apa. Kan begitu Pak? Misal kita bermasalah sama mereka bahwa kita menetapkan Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Kan begitu Pak? Jadi kita katakan bahwa di sana ada orang menuduh gara-gara kita mengatakan Allah punya pendengaran, penglihatan. Mereka bilang kalau begitu kamu menyatakan Allah itu mujassimah, Allah itu berzat. Kalau begitu nanti sama dengan zatnya kita. Kan begitu akhirnya nanti Pak.
Iya kan? Maka kita jelaskan bahwa kita tetapkan itu karena Allah yang bilang. Kalau dia punya pendengaran, kalau dia punya penglihatan, kalau dia punya tangan, kalau dia punya kaki. Kan Allah yang katakan. Setelah itu, saya tidak melanjutkan bahwa pendengaran Allah itu seperti kita. Karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang mirip dengan Allah. Dan kita itu bisa katakan Allah itu mirip dengan kita. Kalau kita pernah melihat Allah. Atau pernah melihat yang sama dengan Allah. Apakah pernah kita lihat Allah? Kan belum. Apakah kita pernah melihat yang mirip dengan Allah? Kan belum. Maka kita tidak bisa katakan bahwa Allah sama dengan kita. Maka kita katakan Allah memiliki tangan tidak sama dengan tangannya kita. Dan bukan berarti saya mengatakan Allah sama dengan tangan saya. Tidak, Pak. Itu saja kita bantah saja. Tidak perlu kita katakan. Kecuali kejahatan orang itu memang perlu diingatkan dan harus disebutkan namanya. Dan yang menyebut namanya harus orang selepel juga. Supaya dianggap. Iya. Kan, misalnya saya bicara, orang ini diagungkan sekali, dibesarkan sekali. Malah yang ada nanti. Kan begitu. Apa ini? Siapa juga tahu ngomong. Kan begitu Pak. Orang akan ejek. Lebih baik kita bantah saja kesalahannya. Kan Pak? Kan dah harus sebutkan orang. Seperti itu Pak. Iya. Bolehkah seorang anak yang sudah berumah tangga mendapatkan zakat mal dari orang tuanya? Tidak. Tidak boleh kita memberikan zakat wajib kepada orang yang wajib kita nafkahi. Tidak boleh. Itu zakat wajib itu tidak diberikan kepada anak ke bawah. Tidak? Anak. Tidak boleh dikasih kepada orang tua ke atas. Karena itu wajib kita nafkahi kalau dia tidak mampu. Iya. Yang boleh dikasih adalah keluarga yang tidak wajib kita nafkahi. Kalau miskin. Kalau miskin. Begitu ya. Akhwat di atas belum selesai kajian. Assalamualaikum. Sini ada pertanyaan berikutnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada jualan di atas kah? Atau sudah bagi kue? Belum, Pi? Jangan sampai sudah bagi itu dan simpan. Sini ada pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustadz. Pekan lalu ada yang bertanya tentang hukum main HP. Sambil mendengar kajian. Jujur saya tersinggung Ustadz. Alhamdulillah kalau kita tersinggung itu bagus. Itu pertama sekali ya. Ketika kita ada seorang ngomong. Menasehati, menyampaikan sesuatu, terus kita merasa bersalah atau merasa tersinggung, bagus itu. Berarti hati kita hidup itu. Itu dulu pertama. Iya, harus kita paham itu. Ketika kita ada orang ngomong terus kita tidak merasa apapun, masalah itu. Berarti kita itu hanya sekedar antar istri ke sini. Kan begitu jadinya. Atau temani suami kalau istri ke sini. Itu masalah. Jadi pertama kalau kita tersinggung, bagus sekali itu. Pelihara itu. Iya. Terus ini cuman masalahnya saya main HP saat kajian, tapi untuk mencatat faedah. Ya kalau begitu kita tidak masuk dalam, ngapain kita masalahkan? Kan yang disinggung adalah yang main HP tanpa ada kaitannya dengan apa? Kajian. Nah, dia kajian tapi sibuk dua tangan begini. Tahu maki dua tangan tuh catat faedah kanan kiri. Dia lagi main game ini. Ini kan begitu Pak. Tapi kalau kita main HP untuk catat kajian, enggak masalah, kita enggak masuk di situ. Yang dibicarakan kemarin adalah orang datang kajian tidak dengar kajian. Kalau kita catat faedah berarti kita dengar kajian. Kita enggak masuk dalam pertanyaan itu. Kita enggak masuk dalam pertanyaan itu. Apakah ini juga dilarang Ustadz? Tidak. Iya, karena kita ini boleh menulis faedah dimanapun. Pakai apapun. Iya. Boleh bahkan orang dulu, dia tulis faedah di punggung temannya. Tidak adanya kertas dulu. Kalau sekarang mungkin marah-marah orang ya. Cuman dulu susahnya itu kertas dulu. Kadang orang tulis faedah di papan,
dia bawa papan, dia tulis. Ya. Untuk dia nanti dihafal, sudah hafal baru dihapus. Dia tulis lagi besok di papan yang sama. Nggak ada kertas dulu, susah. Karena dia tulis faedah di batu. Dia tulis. Iya, begitu. Jadi masalah media untuk tulis faedah itu apa saja dibolehkan. Kecuali pada hal-hal yang terdapat di dalamnya najis atau penghinaan terhadap Quran. Tidak boleh kita pakai tentunya untuk menulis. Iya, tidak boleh. Wallahualam. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah termasuk dolim kepada teman jika tidak ingin duduk berdampingan dengannya dalam bermajelis ilmu, padahal dulu sangat akrab dalam bermajelis, hanya karena permasalahan teman ini yang dijauhi lebih dekat dengan orang yang ia ingin dekati, tapi tidak berhasil. Iya, enggak boleh begitu. Iya, kalau orang ternyata menerima, ya teman kita itu kita enggak, sabar saja. Iya, ruh itu kan, kita ini ada ruh. Ruh itu ya bertentara, berkelompok-kelompok juga. Kalau saling cocok ruhnya, maka dia akan bersatu. Kalau tidak cocok, maka ruhnya tidak cocok untuk kita itu. Iya, jadi kalau ada orang yang tidak pas dengan kita, maka ruh kita sudah tahu, itu tidak cocok untukmu. Iya, tidak cocok untukmu. Jadi sabar saja, jangan sampai gara-gara itu kita memutus silaturahmi. Iya, apalagi sampai saling menjauhi, tidak boleh. Ini bahaya nih, bahaya. Akan mengantarkan hal yang lebih besar. Pernah terjadi di masanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Seorang melamar seorang perempuan, lamar dia tidak diterima oleh perempuan itu. Temannya maju, diterima. Akhirnya dia bunuh perempuannya. Sebab sama-sama tidak dapat. Dia bunuh teman perempuan itu perempuannya karena cemburu. Kenapa yang teman saya lamar dia terima, saya tidak? Dia bunuh perempuan. Dia bunuh perempuannya. Dia lakukan dosa besar itu gara-gara orang lain. Tidak dibolehkan itu. Tidak dibolehkan. Makanya Ibnu Abbas, karena orang itu ingin tobat dengan jujur, ya, maka Ibnu Abbas menganjurkannya untuk bertobat. Cuma sebelumnya Ibnu Abbas bertanya dulu, kamu ibumu masih hidup nggak? Kan dia bukan bunuh perempuan. Dia bunuh perempuan. Iya, dia bertanya apakah ada tobat ini dari yang saya lakukan itu. Bayangkan itu ya, gara-gara rebutan orang yang didekati sampai membunuh, itu bahayanya itu. Jadi sebelum itu terjadi, gak usah itu masalah perkara dunia itu. Iya, masalah ternyata orang itu memilih lebih dekat atau menerima teman kita, itu sudah ditulis sebelum kita lahir. Itu sudah ditulis sebelum diciptakan langit dan bumi. Bukan ketentuan baru ini. Jadi jangan salahkan teman tak, jangan juga salahkan itu orang. Sudah ditulis. Sudah ditentukan. Jadi ikhlas saja. Ya, ikhlas saja. Insya Allah kita akan dapat yang lebih baik daripada yang ingin kita dekati. Tetap jaga teman kita. Tetap jaga teman kita. Makanya tadi Ibnu Abbas ketika itu terjadi, belum cuman katakan kamu punya ibu enggak? Masih hidup ibumu? Dia bilang tidak. Baru dia bilang tobatlah kepada Allah. Iya, bertobatlah kepada Allah. Iya, karena kalau dia bilang tanya ada ibunya, sudah berbuat baik kepada ibunya untuk menggugurkan itu kan membunuh perempuan. Dia bunuh perempuan. Ini saya cuma mengatakan bahwa bahaya itu gara-gara orang lain kita kadang menjauhi teman, bahkan kadang sampai kepada pembunuhan. Iya, sampai kepada pembunuhan. Tentunya itu tidak dibolehkan, tidak sepantasnya. Gara-gara orang kita berselisih dan berjauhan dengan teman kita. Iya, kalau itu lebih dari 3 hari itu sudah tidak dibolehkan. Karena tidak halal seorang muslim menghajar temannya, menjauhi temannya lebih dari 3 hari. Apalagi karena masalah dunia. Iya, tidak
bolehkan. Alhamdulillah. Kita cukupkan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi atau sudah? Sudah ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan kalau begitu, insya Allah kita lanjut lagi pekan depan ya. Masih satu hadis. Mudah-mudahan bisa selesai supaya masuk di bab juga berikutnya. Karena bab berikutnya itu penting. Tafsir tauhid. Ya, tafsir tauhid. Penjelasan apa itu tauhid. Apa itu la ilaha illallah. Apa artinya. Ini penting bagi kita. Wallahu alam. Kita cukupkan. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.